Itu zaman masih bertahan, Pak ya? Masih. Nah, selanjutnya itu kan setelah berhasil ke 6 besar lagi kan seperti semula lagi. Nah, itu mulai muncul. Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Mustaqim, salah satu legenda Persebaya. Dia sukses membawa Persebaya juara di musim 87-88. Assalamualaikum ini, Bah. Bah, ini kan SEA Games terakhir juara masih rentangnya lama, ya Bang. Sampan waktu itu nggak masuk tim, Bah ya? Persiapan SEA Games 91 terakhir, menjelang hari hanya kurang 10 hari. Nah, itu sikilku podol itu. Waktu latihan selection dari belakang sama Sudirman itu akhirnya fraktur. Pertama sih tidak apa-apa, ternyata kok hari kedua terus sampai di bawah. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Tulang fibula ini. Oh. Fibula sini itu ada yang fraktur. Akhirnya 2 hari setelah kejadian, dokter menyarankan untuk setelah di ronsen ternyata ada fraktur, langsung di gip. Nah, setelah di gip itu menjelang keberangkatan, daripada ini saya minta pulang. Nggak dicoret berarti padahal, Pak? Coret. Oh. Langsung dicoret karena karena persiapan 2 tahun itu satu senior striker yang belum pernah dicoret dalam masa 2 tahun itu, ya aku. Nah, setelah beberapa pergantian striker sopo ae dari pasangan Mustaqim, Endo Susilo, Singge, sopo ae diceluk kabeh yang Polusin dan berharap pasangannya Mustaqim ini sopo sing paling cocok. Ya karena di dalam seleksi itu kan keluar masuk ya. Jadi yang tidak memenuhi kriteria Polusin ya dicoret. Waktu itu sampean terakhir tandemnya sama Rokiel sama Peri Sandria, Pak? Peri Sandria, di gantian. Akhirnya pernah Peri Sandria pernah, siapa sih? Rocky. Ya pemain muda waktu itu kan, dia masih pemain muda. Keluarnya sampean, masuknya Bambang? Bambang Rudiansa terakhir. Ganti sampean itu, Pak ya? Waktu itu berarti SEA Games kedua sampean, Pak ya? SEA Games kedua. Yang pertama? Sebetulnya 89. Dapat perunggu di Kuala Lumpur. Berarti satu dapat perunggu, satu dapat sikil poklek ya, Pak. Tapi ada hikmahnya ketika waktu itu kan saya juga baru menempati rumah ini. Rumah di rumput ini, nggak berangkat, ya artinya ada kenang-kenangan. Ketika saya berangkat, terus baru menerima rumah ini juga. Oh, pindahan dari? Dari Wonogiri. Terus sampai di timnas mulai tahun berapa, Pak? Timnas ketika baru ngikuti perserikatan 887. Sudah masuk timnas, Pak itu ya? Timnas. Pertama saya ikut kompetisi yang kita lolos ke Senayan itu dipanggil timnas. 8687, Bang. 87 lah yang dipanggil timnas. Tapi nggak masuk SEA Games 87 yang juara, Pak ya? Nggak masuk. Ya itu masih baru. Saya masih baru. Masih debutan baru atau masih muda waktu itu. Kalah sama siapa, Pak? Bambang? Ada waktu kan zamannya ribut YD, Regi Yakob, ya, Regi Yakobi itu termasuk Bambang Diansa. Berarti hampir 3 SEA Games masuk semua, Pak ya? Hampir, Pak ya? Hampir, tapi sikile wudul. Kalau yang 87 itu memang dari awal udah kecoret, Pak ya? Bukan. Belum ikut memang. Ikut seleksi aja, Pak? Nggak ikut. Oh. Masih pendatang baru saya. Iya. Sudah ada waktu itu. Tapi berarti masuknya timnas setelah SEA Games berarti, Pak? Ya. Piala Kemerdekaan yang main ikut, Pak ya? Ikut Piala Kemerdekaan. Oh. Sampean berarti termasuk striker awat, Pak ya, sebenarnya, Pak ya? Bukan Lah iya loh, Pak, 86 udah masuk sampai 91, Pak ya? Ya. Hah? Satu ya.
Tapi namanya sampean muncul kan awalnya dari Piala KNPI Pak ya. Piala KNPI. Itu turnamen apa sih Pak waktu itu Pak? Piala Pemuda tuh. Piala Pemuda. Makili? Piala Pemuda mewakili Jawa Timur. Kan itu sebelumnya kita penyisiannya di Dili, Timur Timur. Iya iya iya. Nah, waktu itu saya kan top skor. Sudah Persebaya sampean Pak? Belum. Jadi ambilnya dari apa berarti Pak? Dari itu kan dari apa? Itu dari mana ngambilnya? Itu mungkin apa? Mungkin menonjol ya di kompetisi internal kalau nggak salah PS1 waktu itu panggil Pak almarhum Pak Misbah. Pak Pi. Terus ya itu di Siapa pelatih Pak waktu itu? Pak Misbah itu Pak? apa itu? Waktu KNPI. KNPI sudah Juara Pak ya? juara. Dan saya pemain terbaik waktu itu. Oh, dari situ mulai kepanggil Persebaya Pak ya? 84 itu, 84 saya KNPI, 85 dipanggil Persebaya. 85 saya mulai Persebaya. Tapi timnya mau degradasi Pak ya? Oh, waktu itu masih 6 kecil. Padahal pemain-pemainnya golongan Joko Malaysia itu, Joko Malis, Raya Bawa, Sampean paling muda loh Pak? paling kecil waktu itu. Berarti masih umur 21 waktu itu. Sama siapa tandemnya itu Pak? Waktu itu Persebaya sudah ada Yongki Kastanya segala kok itu. Strikernya apa? Strikernya sampean sama siapa ya? Saya sama Joko Malis? Hah? Samsul Arifin kalau nggak salah. Atau Samsul belum masuk loh. Belum Pak. Harus Joko. Joko Malis Pak? Joko Malis. Boleh ya. Senior junior no Pak ya? Iya, Joko Malis. Pemain-pemain itu waktu itu Niat Mitra itu ikut klub Persuranaga semua waktu itu. Busung ya katanya sampean Pak di Semarang Pak. Di Surabaya tak berapa gol padahal Pak ya? Di Surabaya sana kalau nggak 5-6. Di Semarang busung Pak ya. Situ. Tapi untung Pak ya waktu itu nggak degradasi Pak ya. Ya, waktu itu ya itu dalam sejarah Persebaya masuk 6 kecil bukan berdegradasi, 6 kecil waktu itu. Dalam sejarah tidak pernah degradasi enggak lah. Cuman waktu itu. Tapi kemarin habis 6 kecil itu sampean masih bertahan Pak ya? Masih. Nah, selanjutnya itu kan setelah berhasil ke 6 besar lagi kan seperti semula lagi. Nah, itu mulai muncul aku. Final Pak ya? Ya, enggak. 86 87 final sama PSIS. Main sampean Pak? Main intilah. Penuh Pak ya? Ya, penuh lah di Senayan. Sudah tandem sama Samsul Bang ya? Samsul, cuman waktu itu kan kalah sama Semarang 1-0 di Senayan. Saiful Amri. Ya, yang kedua Juara. baru juara. Apa karena gagal di 86 87 itu kemudian berbenah Persebaya sampean Pak? Oh iya, artinya paling tidak kan waktu itu kan mungkin hanya tidak ada gak beruntung aja kan, tidak beruntung. Tapi secara secara prestasi dengan gagalnya final itu, apalagi waktu itu yang menjadi manajer kan almarhum Hagel Ali, manajer 1000 sejuta kiat. Dan memang waktu itu luar biasa. Artinya inovasi-inovasi dalam sepak bola yang nggak umum lah istilah itu. Kayak misalnya mau pertandingan yang masih pacaran dulu masih belum ada handphone kan, kita main di Irian, istrinya, orang tuanya ditelepon. Kalau dulu kan interlokal ya, istrinya suruh kumpul di rumahnya kediaman wali kota, ditelepon satu-satu memberikan semangat. Itu menurut saya baru. Terus mau pertandingan kadang-kadang kasih sembako. Orang di rumah ya, orang di rumah. Kasih artinya ketika ditinggal suami pergi, ditinggal itu yang di rumah juga tenang, disangoni lah istilah gitu. Nah itu kan itu membawa motivasi tersendiri. Tapi setelah juara kenapa sampai pindah Bang ya? Waktu itu kan saya kepingin mencoba waktu itu kan, mencoba apakah awet bisa berprestasi di sepak bola profesional. Satu, yang kedua ternyata di profesional dibayar juga kan waktu itu kan. Nah, dengan dibayarnya itu kan untuk saya kan waktu setelah itu kan saya menikah kan saya butuh untuk hidup ya kan, dan kalau di perserikatan waktu itu kan hanya waktu pertandingan aja kan dapat duit. Oh, hari biasa nggak dapat uang saku Pak ya? Nggak ada. Nah waktu itu kan saya bisa merasakan ya
istilahnya aku awal dhewe tok sing teko masyarakat sing ngaploy ketika tim nasional TC di luar negeri di Jerman. Nggih. Nah, itu tim-tim yang misalnya yang profesional seperti Arseto kan disangoni sama manajemen atau apa. Kita itu aku ini jalur sopo ya kan? Sebuah tim-tim pemain ya yang di Jerman waktu itu ya gak sama apa-apa. Tapi pindahnya pertama kali kok kenapa ke Petro, Pak? Ke Petro waktu itu. Padahal kalau ke klub lain kan banyak yang mau sama sampean waktu itu mungkin, Pak. Saya nggak tahu ya waktu itu ya mungkin yang paling dekat ya. Oh. Mungkin paling dekat dan waktu itu juga di Petro kan waktu itu Petro besar juga. Kemudian pindah ke Mitra, Pak ya. Petro satu musim, Pak. Setelah dari Petro Kak Sabab. Oh, Kasabab dulu. Kak Sabab baru ke Mitra Surabaya. Transfer termahal termasuk sampean pernah, Pak? Ya, itu. Yang dari mana itu, Pak? Yang dari Ashabab ke Mitra Surabaya. Oh, berapa rupiah 50 itu, Pak? 50 juta begitu. 50 juta. Oh. Sudah sangat besar waktu itu, Pak ya. Oh, besar sekali 5 tahun bertahan waktu itu. 5 tahun bertahan terus diganti almarhum Erianto 75 juta waktu itu. Nggak ada beban dari pemain termahal, Pak ya. Nggak kepikir waktu itu. Artinya tidak segencar medsos seperti sekarang kan. Dulu kan nggak ada berita kan. Jadi apa, Pak? Uang 50 juta. Rumah kan jadi rumah ini atau bukan, Pak ya? 50 juta itu kan satu RP sih gak oleh aku. Oh. Itu kan transfer. Oh, bukan milik sampean total, Pak ya? Mestinya saya harus dapat 10%. Tapi nggak dapat, Pak ya? Nggak ada waktu itu. Nggak ada pikiran waktu itu apa, Pak ya? Duweni gitu, Pak ya? Nggak ada lah. Waktu itu kan di Ashabab kan juga waktu itu Liga divisi 1 waktu itu ya. Yang ada kan waktu itu kan kompetisi utama, Pak. Utama kan itu. Jadi paling tidak waktu itu juga kembali ke Surabaya lagi kan. Habis Mitra sama sudah. Nah, Ashabab terakhir. Oh, Saya terakhir di Ashabab. balik ke Asabab lagi, Pak. Ashabab. Tapi bukan Enggak, sudah Ashabab. SGS. Bukan SGS. SGS terakhir saya kan mengakhiri karir di SGS. Cedera, Pak ya? 94. 94, Pak. 94 ya udah selesai saya main bola. Liga Indonesia 1 no, Pak? Iya, 94 saya berhenti. Cedera kali, Pak. Cedera waktu 92. Habis di SEA Games 91 cedera. 92 saya masih dipanggil timnas lagi. 92 masih dipanggil timnas sama Dan Ruwendo. Persiapan apa itu, Pak? Piala kemerdekaan. Cederanya di situ, Pak. Cedera di Polosin tuh 89. 91. 91. Nah, itu 1 tahun istirahat itu. Iya. Nah, itu saya masih bisa main lagi, dipanggil timnas lagi 92. Piala kemerdekaan. Habis itu sudah enggak, Pak. Habis itu 94 saya sampai terakhir di Ashabab. Tapi sudah tidak seperti Mustaqim yang dulu setelah cedera kan ada trauma dan sebagainya. Berarti pensiun usia berapa itu, Pak? 94 berarti 30. Ya sudah lumayan lah, ya, Pak ya. 30. Ya termasuk saya sebentar main bolanya. Artinya 85 86 saya Persebaya. Iya. 84 lah saya di bola yang di Piala KNPI. 85 Persebaya, 86 Persebaya, 87 Persebaya sampai 87 88 saya berhenti. 10 tahun enggak, Pak? 10 tahun aja. Orang-orang sekarang ini orang sampai 20 tahun sih bal-balan. Pensiun sama sempat kerja di Dolok, Pak? Nah, sempat. Ya. Oh. Dolok kira-kira setahun lah saya setelah lulus S1 Untak. Sudah pengangkatan, Pak? Menunggu pengangkatan. Kenapa kok dilepas, Pak? Ya karena saya pikir sambil menunggu itu kan pertimbangan saya ini begini dulu. Kalau saya kerja kantoran dengan sekolah yang tidak sarjana, kan kita udah bisa ngitung gitu. Iya. Gajinya berapa. Waktu itu kan pegawai negeri sebelum Gus Dur kan gajinya agak kecil kan, Dik. Setelah ada Gus Dur kan sekarang luar biasa gajinya pegawai negeri. Nah, itu kan bisa dihitung ya toh. Nah, sedangkan di bola itu taruhlah sekarang waktu itu mungkin gaji 3 jutaan ya. 3 juta sudah besar sekali waktu itu. 3 juta kalau pegawai negeri golongan lulus SMA itu kan B1 ya sama saya.
Nah, P1 kira-kira bayarannya nggak seberapa besar, tapi itu pun taruhlah tak gaya 3 juta ya. 3 juta kalau 1 tahun kan 48 juta ya. Berapa itu? Rolas ping telu 36. 36 juta ya setahun. Kalau dalam sepak bola 5 menit bisa 300 juta. Sampai klub pertama langsung kemana itu Pak? Melatih mana itu Pak? Saya pertama ngelatih ya artinya dari Belajar bawah dulu, Pak. di Popda, Oh. latih terus sempat asisten sama almarhum Rusdi Balwa. Persebaya, Pak, ya? Di PON. Oh, di PON. Terus di Persebaya. 2000, Pak ya. Tahun 2000 pertama saya ngelatih sendiri di tahun 2000 Persela. Setelah PON itu Pak ya? Ya setelah PON. 2000 kan PON. Iya. Ya kan. Terus 2000 setelah juara itu saya Ke Persela. udah punya sertifikat waktu itu kan, masih C-license kan. Berarti mulai karir sendirinya di Persela ya Pak? Ya? Persela tahun 2000. Banyak habis itu Pak ya? Persela. Juara waktu itu kan. Yang bawa ke divisi 1 waktu itu Bang ya? Divisi 2. Divisi 2. Wah, terus saya waktu itu terus pindah ke Mitra. Deltras, Pak ya? Deltras, wis ngono-ngono iku lali aku. Ngomong sih apal aku lali lah aku iki. Terakhir ya di Persebaya ini Bang ya? Sampai terakhir ya pernah lumayan lah di Persija juga pernah. Di Persija sudah pelatih kepala Pak ya? 3 tahun. Enggak, asisten juga. Siapa pelatih kepala itu Pak ya? Waktu yang juara sama Teko. Oh ya. 2018 juara. Kembali ke klub yang membesarkan ini rasanya apa Pak? Jadi pelatih rasanya Pak ya? Ya artinya saya waktu itu juga berjanji di hati kecil saya harus kembali ke Persebaya. Suatu ketika saya harus kembali ke Persebaya. Nah, alhamdulillah ketika setelah Persija habis kontrak, terus Coach Aji kebetulan waktu Persebaya kita diajak. Ya mungkin Aji kan dari Persela juga kan. Tapi sebelumnya sempat sama Coach Aji di timnas U23 Pak? Timnas U23. Oh, SEA Games pernah Pak ya? Asian Games iya toh. SEA Games atau Asian Games? Singapura. SEA Games ya? SEA Games yang juara 4 kalah sama semifinal sama Thailand. Sama Vietnam juga kalah 4-0. Terus Asian Games Pak ya? Asian Games di Korea Incheon 2014. Iya. Itu sama Coach Aji. Berarti sudah bukan orang asing ya bagi Coach Aji Pak ya? Iya, Coach Aji ya. Wis seru anu lah. Mulai jadi pemain, mulai jadi instruktur, mulai jadi pelatih, sekolah pelatih sama Coach Aji terus. Oh. Ya cuman tahu lah paling enggak. Inilah tadi perbincangan dengan Mustaqim, sosok yang membawa Persebaya juara musim 87-88. Sekarang Mustaqim menjadi asisten pelatih di Persebaya di Liga 1 Indonesia.